Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu serta generasi muda yang saya hormati, baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis arba'in, yaitu hadis yang keempat, yang berjudul dengan fase penciptaan manusia dan amalan terakhirnya. Baiklah, kita bacakan matanya. An Abi Abdurrahmani Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yursalu ilaihil malaku fayanfuku fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikasbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakkiyun aw sa'id. Fa wallahi allazi la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, sedang beliau adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan ciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, lalu menjadi alaqah selama 40 hari pula, lantas menjadi mudghah pada waktu yang sama pula. Kemudian Allah mengirimkan malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya, dan ia diperintahkan agar menulis 4 perkataan atau ketetapan, yaitu rizki, ajal, amal, dan kesengsaraan atau kebahagiaannya. Dan demi Allah, zat yang tiada Tuhan kecuali Dia, sesungguhnya seseorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penghuni surga hingga jarak antara dia dengan surga tidak lebih dari 1 hasta. Lalu kitab suratan takdir mendahuluinya, sehingga orang tersebut beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya seseorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penghuni neraka hingga jarak antara dia dan neraka tidak lebih dari 1 hasta. Lalu suratan takdir mendahuluinya, sehingga orang tersebut beramal dengan amalan ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis di atas diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya pada bab Bada'ul Khalqi, sub bab Zikril Malaikah nomor 3036 atau 3036. Juga pada bab Al-Qadar dan Al-Anbiya. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Muslim pada awal bab Al-Qadar, subbab Kaifiyati Khalqil Adami nomor 2643. A. Keutamaan hadis. Hadis di atas sangatlah mulia. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang kondisi manusia mulai dari awal penciptaannya, kehidupannya di dunia, hingga kondisinya yang terakhir di akhirat, baik di surga atau di neraka. Semua berjalan sesuai ketentuan Allah. B. Penjelasan kata dalam hadis. As-sadiq artinya orang yang benar dalam seluruh perkataannya, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran dan kejujuran itu sendiri. Al-masduq artinya dapat dipercaya, artinya ia adalah bahwa segala ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan apa-apa yang diwahyukan kepadanya dapat dipercaya, karena malaikat Jibril datang kepadanya dengan membawa kebenaran, dan Allah membenarkan apa yang sudah dijanjikannya. Yujma'u artinya dikumpulkan dan dipelihara. Khalquhu artinya ciptaannya. Maksudnya adalah bahan ciptaannya.
yaitu air atau sperma yang darinya manusia diciptakan. Batni ummih artinya dalam perut ibunya, maksudnya adalah rahim ibu. Nutfah artinya asalnya adalah air yang bersih. Yang dimaksud dalam hadis di atas adalah air mani atau sperma. Alaqah adalah segumpalan darah yang tidak kering. Secara tekstual artinya adalah gantungan. Disebut demikian tergantung dengan sesuatu yang menahannya. Mudghah secara harfiah berarti kunyahan, yaitu segumpal daging seukuran satu kunyahan. Fayasbiku alaihil kitab, suratan takdir yang mendahuluinya artinya sesuatu yang mendahuluinya, yaitu yang ada dalam pengetahuan Allah atau lauh mahfuz atau ketika masih dalam perut ibu. C. Pemahaman atau pelajaran dalam hadis. 1. Tahapan perkembangan janin dalam rahim. Hadis di atas menjelaskan bahwa selama 120 hari janin mengalami 3 fase. Masing-masing fase adalah 40 hari. Fase 40 hari pertama janin masih berbentuk nutfah, yaitu campuran antara sperma dan sel telur wanita. Fase kedua 40 hari berikutnya berbentuk gumpalan darah. Fase ketiga 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Setelah 120 hari, malaikat kemudian meniupkan ruh ke dalamnya. Dan pada saat itulah ditetapkan bagi janin tersebut beberapa kalimat atau ketentuan. Berbagai perubahan janin ini juga diisyaratkan dalam firman Allah berikut ini. Wahai manusia, jika kalian dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari tanah, lalu dari setetes air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging. Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Dalam firman-Nya yang lain, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun 12-14. Dalam ayat ini Allah menyebutkan 3 tahapan lainnya dari 4 fase penciptaan manusia yang sudah disebutkan dalam hadis di atas, sehingga menjadi 7 tahapan. Karena itulah Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, anak Adam diciptakan dari 7 tahapan, kemudian ia membaca ayat di atas. Adapun hikmah diciptakannya manusia secara bertahap, meski Allah mampu untuk menciptakan secara langsung dan dalam waktu yang singkat, adalah untuk menyiapkan ke dalam janin. Bahkan mereka menganggap bahwa aborsi adalah tindak pidana yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, karena termasuk kejahatan yang dilakukan terhadap makhluk hidup manusia dalam bentuknya yang utuh. Karena itu, jika dalam melakukan aborsi janin keluar dalam keadaan hidup dan kemudian mati, maka dikenakan hukuman dan denda diat. Namun jika keluar dalam keadaan mati, maka denda materinya lebih ringan. 2. Ditiupkannya ruh anak manusia. Ulama telah sepakat bahwa janin yang telah berumur 120 atau 120 hari akan ditiupkan ruhnya, yakni terhitung sejak awal pertemuan antara sel sperma dan ovum. Maksud dari peniupan ruh di sini adalah ketika janin berumur 4 bulan penuh, memasuki bulan kelima. Sejak itulah hukum sudah berlaku padanya. Berdasarkan kesepakatan ini, maka wanita yang ditinggal mati suaminya menjalani masa iddah selama 40 bulan, maksud kami 4 bulan plus 10 hari. Ternyata tujuannya adalah untuk memastikan hamil atau tidaknya ia, sehingga tidak menimbulkan keraguan saat ia menikah kembali kemudian hamil, maka janin yang dikandungnya akan memudahkan identitas sang anak. Adapun pembahasan ruh, yaitu sesuatu untuk membuat anak manusia menjadi hidup, telah jelas diterangkan dalam firman-Nya. Dan mereka bertanya kepadamu perihal ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Rabbku, dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Quran Surah Al-Isra 85. 3. Larangan melakukan aborsi. Ulama telah sepakat bahwa aborsi pengguguran setelah ditiupkannya ruh ke dalam janin hukumnya haram. Mereka juga sepakat bahwa hal ini termasuk tindak pidana yang tidak boleh dilakukan bagi semua orang muslim, karena kejahatan ini menyangkut hak hidup seorang anak manusia. Apabila terjadi dan saat proses aborsi itu berjalan hingga janin keluar dalam keadaan masih bernyawa kemudian mati, maka ia dikenakan hukuman ditambah denda atau diat. Sebaliknya, jika keluar dalam keadaan telah mati, maka denda materinya sedikit lebih ringan.
Hukum ini juga berlaku bagi pengguguran yang dilakukan ketika janin belum ditiupkan ruh ke dalamnya. Karena penciptaan manusia pada dasarnya dimulai sejak sperma membuat sel telur atau ovum sebagaimana yang disyaratkan oleh hadis Nabi. Imam Muslim meriwayatkan dari Huzaifah bin Usaid bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika nutfah sudah melewati umur 42 malam, dalam riwayat lain 40 malam lebih, maka Allah mengutus malaikat untuk membentuknya, menciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya. Disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hambali pada halaman 42 bahwa wanita dibolehkan melakukan aborsi selama ruh belum ditiupkan pada janin dengan alasan bahwa hal itu seperti hukum azal adalah pendapat yang sangat lemah. Karena janin adalah calon anak, bahkan mungkin sudah terbentuk, sedangkan azal adalah anak sama sekali belum ada wujudnya, sebab sperma tidak bertemu dengan sel telur. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, jilid 2 halaman 51 berpendapat, azal tidak sama dengan aborsi atau mengubur bayi hidup-hidup, sebab aborsi adalah kejahatan terhadap makhluk hidup. Kehidupan itu sendiri punya beberapa tahapan. Tahap pertama adalah bertemunya sel sperma dan ovum di dalam rahim, maka merusaknya adalah kejahatan. Jika telah berubah menjadi segumpal darah, maka tingkat kejahatannya bertambah, dan apabila segumpal darah tersebut telah menjadi segumpal daging dan telah ditiupkan ruh ke dalamnya, maka nilai kejahatan itu semakin bertambah berat. Kemudian kejahatan yang paling berat adalah ketika janin tersebut telah lahir dan menjadi bayi yang bernyawa. 4. Allah mengetahui takdir manusia. Allah mengetahui kondisi manusia sebelum mereka diciptakan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia, mulai dari keimanan, ketaatan, kekufuran, kemaksiatan, kebahagiaan maupun kesengsaraan, pastilah berada dalam pengetahuan dan kehendak Allah. Dan banyak teks-teks syariat yang menyatakan hal tersebut. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah satu jiwa yang telah ditiupkan ruh ke dalamnya, melainkan Allah telah menetapkan kedudukannya, apakah di surga atau di neraka. Jika tidak, maka Allah telah menetapkan apakah ia bahagia atau celaka. Seorang laki-laki kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, jika demikian, tidakkah kita menanti saja ketentuan kita dan meninggalkan amalan?" Maka Rasulullah menjawab, "Beramallah kalian, karena setiap orang akan diberi kemudahan menuju kepada apa yang telah ditetapkan Allah untuknya. Orang yang ditentukan menjadi orang yang bahagia penghuni surga, ia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan golongan orang yang berbahagia. Sedangkan orang yang ditetapkan sebagai manusia sengsara atau penghuni neraka, ia akan digampangkan untuk mengerjakan amalan orang-orang sengsara." Kemudian Rasulullah membaca ayat berikut, "Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar." Quran surah Al-Lail 5-10. Berdasarkan semua penjelasan di atas, pengetahuan Allah dalam masalah ini tidaklah berarti meniadakan ikhtiar seorang hamba, karena sepengetahuan tersebut adalah sesuatu yang tidak memberikan pengaruh. Kita tahu bahwa Allah telah merintahkan hambanya untuk beriman dan menaati perintah, juga melarang manusia dari kekufuran dan kemaksiatan. Maka hal ini menunjukkan bahwa seorang hamba mempunyai hak untuk berusaha demi mencapai apa yang ia inginkan. Jika tidak, maka perintah dan larangan Allah tersebut akan sia-sia belaka. Dan hal itu adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah. Tentang hal itu Allah berfirman, "Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." Quran surah As-Sam 7-10. 5. Menjadikan takdir sebagai alasan. Allah telah merintahkan kepada kita untuk beriman dan taat kepadanya, juga melarang kita dari kekufuran dan kemaksiatan. Itulah yang telah dibebankan kepada kita. Sedangkan apa yang telah ditakdirkan untuk kita, kita sama sekali tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, alasan dari orang-orang kufur dan sesat bahwa kekufuran dan kesesatannya adalah takdir yang telah diputuskan oleh Allah untuknya, tidaklah bisa diterima. Allah berfirman, "Katakanlah, beramallah kalian semua, maka Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat amal kalian." Quran surah At-Taubah 105. Adapun setelah ketetapan qada tersebut benar-benar telah terjadi, maka baru boleh dibolehkan untuk digunakan sebagai alasan, karena hal itu dapat meringankan perasaan orang-orang mukmin bahwa apapun yang dialami setelah melakukan usaha, maka itulah ketetapan Allah. Perlu diingat bahwa apapun bentuk ketetapan itu, maka itulah yang terbaik bagi kita. Jika ketetapan itu kurang baik, maka yang kita lakukan adalah bersabar. Dan jika ketetapan itu kesenangan, maka yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah. 6. Segala amalan ditentukan oleh amalan terakhir. Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad dari Rasulullah SAW yang bersabda, "Sesungguhnya segala perbuatan ditentukan oleh penutupnya,
Maka dari hadis di atas adalah bahwa barang siapa yang telah ditetapkan Allah beriman di akhir ayatnya, meski sebelumnya kufur dan selalu melakukan maksiat, menjelang kematiannya ia akan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman, dan itu mengantarkan masuknya surga. Demikian pula orang yang telah ditentukan kafir atau fasik di akhir ayatnya, meski sebelumnya beriman, menjelang kematiannya ia akan melakukan kekufuran dan kefasikan atau kefasikan dengan kehendaknya sendiri lalu meninggal dalam keadaan kufur, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali tertipu dengan sikap dan perilaku manusia, karena yang paling menentukan adalah apa yang dilakukan di akhir hayatnya. Hal itu pula mengajarkan kepada kita untuk tidak berputus asa dengan sikap dan perilaku seseorang, sebab yang paling menentukan adalah amalan akhir hayatnya. Oleh karena itu pula, hendaknya kita memohon kepada Allah agar Dia berkenan menganugerahi kita keteguhan dalam kebenaran dan kebaikan, serta memberi husnul khotimah, memberikan kepada kita husnul khotimah atau akhir yang baik bagi kita semua. 7. Doa Nabi SAW. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati saya dalam agamamu. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hati-hati manusia terletak di antara dua jari Allah Azza wa Jal, seolah-olah hanya SAW hati, lalu Allah memalingkan kehendaknya. Kemudian beliau berdoa, wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan terhadapmu. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, sungguhnya akhir yang buruk kita berlindung kepada Allah darinya, disebabkan lantaran bibit keburukan yang terpendam dalam jiwa manusia yang tidak diketahuinya. Demikian pula kadang ada seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka, perbuatan buruk, namun di dalam jiwanya terpendam bibit kebaikan. Maka menjelang ajalnya bibit kebaikan tersebut tumbuh dan mengalahkan kejahatannya. Akhirnya ia pun mati dalam keadaan baik atau husnul khotimah. Abdul Aziz bin Daud mengatakan, waspadalah terhadap dosa, karena dosa bisa menjerumuskan manusia, menjadikan dirinya menerima su'ul khotimah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.